Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Fokus kita hari ini yaitu tentang rata-rata atau mean dan nilai tengah atau median. Ukuran pemusatan data yaitu ukuran statistik yang dapat menjadi pusat dari rangkaian data dan memberi gambaran singkat tentang data. Ukuran pemusatan data terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama mean, yang kedua median, dan yang ketiga adalah modus. Yang pertama mean atau rataan data, sama aja dengan rata-rata. Data tunggal rataannya adalah X1 ditambah X2 sampai X terakhir dijumlahkan. X itu adalah nilai. Jadi semua nilai dijumlahkan dibagi dengan N. N itu banyaknya data. Atau bisa ditulis dengan seperti ini. X bar itu lambangnya rata-rata. Sama dengan sigma. Sigma itu jumlah dari nilai yang pertama sampai yang terakhir dibagi dengan N banyaknya data. Contoh soal, data tinggi badan sekelompok siswa dalam sentimeter. Yang pertama ada 173 cm, ada 153 cm, sampai yang terakhir sudah didaftar ada 160 cm. Nah, mean data tersebut adalah mean atau rata-rata dari data tunggal bisa langsung kita jumlahkan mulai dari nilai yang pertama sampai nilai yang terakhir dibagi dengan banyaknya data. Nah, 10 ini didapat dari mana? Dari sini banyaknya orang atau banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, makanya ini semua dibagi 10. Hasil penjumlahannya yaitu 1670 dibagi 10 sama dengan 167 cm. Nah, itu rata-rata data tunggal. Berikutnya, rata-rata untuk data distribusi frekuensi tunggal. X-barnya seperti ini. F1 kali X1 itu maksudnya frekuensi yang pertama dikali dengan nilai yang pertama, ditambah frekuensi yang kedua dikali dengan nilai yang kedua, sampai yang terakhir dibagi dengan jumlah frekuensi. Langsung saja ke contoh. Diberikan suatu data nilai beberapa anak pada tabel berikut. Nah, ada yang nilainya 5, 6, 7, 8, 9. Frekuensi atau banyaknya seperti ini. Yang nilainya 5 ada 2 anak, yang nilainya 6 ada 12 anak, dan seterusnya hingga yang nilainya 9 ada 4 anak. Rata-rata nilai sekelompok anak tersebut adalah, nah kalau datanya seperti ini, frekuensi tunggal dalam tabel, caranya kita kalikan nilai dengan frekuensi ini. Nah, ini jadi 5 kali 2 ditambah 6 kali 12 sampai yang terakhir dibagi dengan jumlah frekuensi. Jumlah frekuensi itu ini. 2 tambah 12 tambah 8 tambah 10 tambah 4. Hasil dari penjumlahan ini yaitu didapat 254 dibagi banyaknya frekuensi sama dengan 36. Jadi kita dapat rata-ratanya 7,056. Ini tadi untuk rata-rata data distribusi frekuensi tunggal. Kita lanjut untuk rata-rata dari data distribusi frekuensi berkelompok. Bedanya apa? Kalau datanya berkelompok itu tabelnya berupa rentang seperti ini. Contohnya, bedanya dengan yang tadi, XI ini adalah nilai tengah dari rentang. Saya contohkan, diberikan suatu data usia sekelompok orang pada tabel berikut. Nah, ini rentang yang pertama 31 sampai 40. Ada 3 orang. Bentar. Nah, yang kedua nilai 41 sampai 50 ada 5 orang, dan seterusnya. Dari masing-masing rentang ini kita harus mencari nilai tengahnya. Bagaimana cara mencari nilai tengah? Nah, seperti ini, kita tambahkan tabel di sebelahnya. 31 sampai 40, kira-kira nilai tengahnya berapa? Nah, ini dapat 35 ya. 35 itu dari mana? Dari 31 ditambah 40 dibagi 2. Nah, ini dapatnya 35,5. Sampai yang terakhir kita cari. Itu 81 ditambah 90 tambah 90 dibagi 2. Nah, seperti itu cara mencari nilai tengah.
Setelah kita cari nilai tengah dari awal sampai akhir, kita tambah lagi tabel di sebelahnya, yaitu untuk perkalian mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah tadi. Jadi 106,5 ini didapat dari 3 kali 35,5. Nah, seperti ini ya. Sampai bawah kita cari hasil perkalian dari frekuensi kali nilai tengah. Hasilnya tabel yang terakhir ini. Setelah semuanya didapat, kita jumlahkan. Hasil perkalian dijumlahkan, frekuensi juga dijumlahkan. Setelah itu baru bisa kita simpulkan rata-ratanya, yaitu jumlah dari hasil perkalian tadi dengan jumlah frekuensi. Nah, ini dapat 2470, dapatnya dari sini. Nah, ini tabel yang terakhir ini dibagi dengan jumlah frekuensi. Maka didapat 61,75. Itu rata-rata untuk data berkelompok. Setelah rata-rata lanjut kita ke median atau nilai tengah, yaitu suatu nilai tengah yang telah diurutkan. Jadi datanya harus diurutkan. Kalau belum urut harus diurutkan. Untuk data tunggal, median itu kan intinya nilai tengah. Jadi ambil aja yang tengah-tengah. Kalau genap, diambil dari rata-rata dua data yang berada di tengah. Seperti apa contohnya? Seperti ini. Nah, ini data berat badan sekelompok anak dalam kilogram, yaitu ada yang 9 kilo, 5 kilo, 8 kilo, sampai 7 kilo. Tentukan median data tersebut. Nah, kita lihat yang di sini kan belum urut. Maka harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil. Yang terkecil adalah 5 kilo, 6 kilo, diurutkan sampai yang terakhir 12 kilo. Maka mediannya, nah ini bisa kita, kalau datanya sedikit ya, itu bisa kita coret-coret seperti ini. Jadi ambil yang tengah-tengah, maka ini ada 4 bilangan atau 4 angka kita coret sebelah kanan dan 4 angka kita coret sebelah kiri. Nah, tengah-tengahnya kan antara 8 dan 9 kan. Bagaimana mencari tengah-tengahnya? Ya kita tambahkan aja 8 tambah 9 dibagi 2. Hasilnya 17 bagi 2 8,5. Nah, ini median untuk data tunggal. Bagaimana untuk data distribusi frekuensi tunggal? Bentuknya tabel seperti ini. Yang nilainya 60 ada 1 orang, nilai 65 ada 2 orang, dan seterusnya. Seperti ini. Nah, caranya kita jumlahkan dulu frekuensinya, atau N ya. N itu jumlah frekuensi. 1 tambah 2 tambah 8 tambah 6 tambah 3 tambah 1, hasilnya 21. Setelah itu kita cari urutan mediannya. Maka median pada urutan Nah, ini kita cari urutan data ke N plus 1 dibagi 2. Jadi mencari median itu harus tahu dulu urutan yang tengah itu yang mana. N-nya berapa? 21 ditambah 1 dibagi 2. Dapatnya 11. Nah, urutan ke-11 itu yang mana? Caranya kita hitung frekuensi sampai menemukan urutan ke-11 atau lebih dari 11. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 8, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 8, 11. Nah, sudah menemukan 11 kan, berarti kita berhenti di sini. Maka mediannya adalah 70. Bagaimana kalau misalkan kita menemukan urutan ke-12? Nah, jadi yang terakhir ini tadi kan berhenti di 11 ya. Belum sampai 12 kan. Jadi gini, 1 tambah 2, 3, 3 tambah 8 itu kan 11. Yang kita cari misalkan urutan ke-12. Tambah aja selanjutnya. 11 tambah 6 itu 17. Nah, 17 sudah melebihi kan. Kita berhenti di situ. Jadi gini, hitung frekuensi maaf tulisannya jelek, hingga mendapat jumlah urutan atau lebih
dari urutan yang dimaksud. Jadi misalkan urutannya dimaksud ya. Kalau urutannya 12 ya kita jumlahkan terus sampai lebih dari 12. Selanjutnya median nilai tengah untuk data distribusi frekuensi berkelompok. Nah, ini diperhatikan, M itu median, Q2 itu kuartil data kedua. Kuartil itu kan membagi data menjadi 3. Kita bahas nanti ya. Jadi Q2 itu berada di tengah-tengah seperti median. Caranya adalah TB ditambah dalam kurung setengah kali N dikurangi FK dibagi FI kali P. Nah, apa itu? Ini di sini sudah ada keterangan. TB itu tepi bawah kelas median, N itu jumlah seluruh frekuensi, FK adalah jumlah frekuensi sebelum kelas median, FI adalah frekuensi kelas median, P adalah panjang kelas interval. Lebih jelasnya contohnya ya. Sebelum ke contoh, ini ada cara. Tentukan letak kelas median terlebih dahulu, yaitu dengan menentukan letak median urutan data yang tengah ya. Nah, ini bedanya kalau pada data berkelompok urutan mediannya N/2. Contohnya, tentukan median data nilai berikut ini. Nah, ini datanya frekuensi berkelompok ya. Kita harus menemukan kelas mediannya dulu. Itu pada urutan keberapa? Sebentar. Kelas median pada urutan N/2, karena kan tengah-tengah kan, jadi N-nya dibagi 2. N itu apa? N itu jumlah frekuensi. Bentar. Nah, ini N itu frekuensinya kita tambahkan. Nah, seperti ini ditambah ya. 3 tambah 5 tambah 10 sampai terakhir N-nya menghasilkan 40. Jadi kelas mediannya pada N/2 kita dapatkan 20. Urutan ke-20 itu di mana? Nah, untuk mencari urutan ke-20 sama seperti sebelumnya, kita jumlahkan frekuensi sampai menemukan angka 20 atau lebih dari 20. Jika belum mencapai jumlah 20, kita lanjutkan lagi di selanjutnya. Ini misalkan 3 tambah 5 itu kan 8. 8 tambah 10 kan 18. Belum mencapai 20 kan. Jadi kita lanjut lagi di bawahnya. 18 tambah 11. Nah, sudah lebih dari 20 kan. Kalau sudah lebih dari 20 atau pas 20, nah karena ini tidak bisa pas jadi harus lebih dari 20. Kita berhenti di sini. Nah, ini adalah kelas median. Nah, ini kelas mediannya. Jadi didapatkan rentangnya 61 sampai 70. Langsung kita masukkan ke rumus. TB itu apa? TB adalah tepi bawah itu batas bawah dikurangi 5. Jadi ini asalnya dari batas bawahnya 61. Jadi TB-nya itu didapat dari 61 dikurangi 0,5. Nah, ini dapat 60,5. Setengah kali N ya, setengah kali 40. FK itu frekuensi kumulatif di atas kelas median. Karena kelas mediannya ini, jadi FK-nya ini ada 3 baris. Ini adalah FK. Sehingga 18 ini dapat dari 3 tambah 5 ditambah 10 sama dengan 18. P itu panjang kelas. 10 itu dari mana? Ya dari 31 sampai 40 itu ada berapa angka? Ada 10 angka kan? Nah, jadi P-nya 10. Ini di materi sebelumnya sudah ada ya. Maka bisa kita hitung. Oh ya, FI itu frekuensi kelas median. Ini 11 ini FI-nya. Jadi yang 11 ini frekuensi pas kelas median ya. 11 ini adalah frekuensi kelas median. Nah, kita hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu, baru kita kalikan dengan P. Jadi dapat 2/11 dikali 10. Nah, setelah dikalikan baru kita jumlahkan dengan TB. 60,5 ditambah 1,82. Hasilnya 62,32. Jadi median data tersebut adalah 62,5.
Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga paham. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.